Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV terkait dengan bencana dari lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat. Kami awali dengan informasi pemirsa, pencarian korban hilang terus dilakukan di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Petugas kembali menemukan jasad korban banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi. Pemirsa, 2 korban ditemukan di Kabupaten Tanah Datar. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun asal Jorong, Dusun Tuo Limo, Kaum, dan seorang pemuda berusia 18 tahun warga Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan. Korban ditemukan di Sungai Kecamatan Tanjung Ameh berjarak 15 km dari kediamannya. Hingga Rabu sore, sudah 26 korban ditemukan meninggal dunia dan 15 masih dalam proses pencarian. Dan pemirsa, hingga Rabu sore 15 Mei 2024 di Kabupaten Tanah Datar tercatat 26 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 15 orang lagi masih dalam proses pencarian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Agam, seorang korban meninggal dunia ditemukan di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, atas nama Halimatu Saadiah, yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan sejauh 5 km dari tempat kediamannya di Simpang Bukit Batabuah, di area persawahan di Desa Lambah, Kecamatan Ampe Angke. Hingga kemarin pemirsa, total korban yang telah ditemukan di Kabupaten Agam yakni sebanyak 22 orang serta 1 korban masih dalam pencarian. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bersama dengan tim terkait melakukan modifikasi cuaca di udara di wilayah Sumatera Barat untuk menghalau turunnya hujan di lokasi banjir bandang. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut ada potensi akan terjadi puncak cuaca ekstrim hingga 22 Mei mendatang. Sebanyak 15 ton garam disiapkan untuk disemai sebanyak 3 kali penerbangan dan akan berlangsung dalam 5 hari ke depan. BMKG berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan operasi ini dilakukan pada siang hari dengan bantuan dari personel TNI. Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC dianggap paling efektif untuk mengendalikan potensi awan hujan yang diperkirakan akan masuk ke arah Pegunungan Merapi akibat adanya angin darat. Hasil survei lapangan menunjukkan endapan erupsi Gunung Merapi volumenya mencapai 1,3 juta meter kubik. Dan yang baru turun baru sekitar 300 meter kubik. Adapun pemirsa, lebar endapan lahar diperkirakan mencapai 500 hingga 700 meter. Ketika hujan dengan intensitas sangat lebat, memungkinkan material endapan batu vulkanik bisa terbawa turun ke permukiman warga. Dan pemirsa, evaluasi koordinasi penanganan bencana banjir lahar dingin Merapi masih terus dilakukan BNPB. Sementara itu, ratusan pengungsi di Nagari Parambahan, Kecamatan 5, Kaum, Kabupaten Tanah Datar masih mengalami trauma dan takut dengan banjir lahar susulan. Air sungai yang kembali naik dan menimbulkan bunyi yang cukup keras membuat warga Parambahan panik dan berkumpul di Masjid Ubudiah. Informasi terkini akan disampaikan jurnalis Metro TV Jose Nicole yang tengah berada di Bukit Tinggi dan Fraser yang tengah berada di Kabupaten Tanah Datar. Kita ke Jose Nicole terlebih dahulu. Selamat pagi Jose, apa evaluasi dan agenda dari BNPB hari ini? Ya baik, selamat pagi Jason dan juga pemirsa. Kami mendapatkan informasi bahwa pihak perwakilan daripada pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dan juga BMKG akan melakukan rapat evaluasi bersama pihak daripada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota berkaitan dengan upaya penanganan dampak pasca bencana selama kurang lebih sekitar 2 hingga 3 hari terakhir ini. Lalu apa saja yang akan nanti dibahas dalam agenda evaluasi tersebut? Kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut Jason, namun kuat dugaan kami ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama
pertama adalah berkaitan dengan kesejahteraan serta kenyamanan daripada para pengungsi. Beberapa hari lalu pihak daripada BMKG, BNPB, serta pihak daripada perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, kota ini juga telah meninjau tempat-tempat pengungsian dan ada beberapa hal yang dievaluasi. Yang pertama adalah tentu untuk menjamin logistik dasar kebutuhan, terutama adalah bagi anak-anak bayi maupun di bawah 5 tahun, hal-hal seperti popok, obat-obatan dan juga makanan siap saji, ataupun mungkin untuk kalangan dewasa seperti pakaian dasar hingga pembalut dan juga dan lain sebagainya seperti obat, itu juga akan menjadi prioritas dan terus akan dievaluasi supaya para pengungsi ini tetap terjaga kenyamanan serta kebutuhan-kebutuhan dasar. Dan juga ada beberapa hal lain yang disampaikan dalam rapat evaluasi yang kuat dugaan kami juga turut membahas mengenai pengungsi. Dalam hal ini ada pola menarik, Jason dan juga pemirsa, di mana para pengungsi ini mengutamakan mereka mengungsi di rumah-rumah kerabat maupun sanak saudara mereka, dan juga dalam hal ini pihak daripada pemerintah ya ataupun pihak terkait lainnya juga mengantisipasi dan menyatakan bahwa selama upaya ini terus berlanjut maka diupayakan akan dikeluarkan dana tunggu hunian selama kurang lebih maksimal hingga 6 bulan ke depan. Dan adapun informasi lain dapat kami sampaikan berkaitan dengan potensi hal yang dibahas dalam evaluasi yang akan dibahas hari ini, yaitu berkaitan dengan relokasi. Karena Jason, pihak daripada tim ahli geologi, BNPB dan juga BMKG ini terus melakukan kajian, terutama kepada desa-desa yang masuk dalam kategori rawan bencana dan juga ya bagi desa-desa yang masuk dalam kategori aman namun terlanjur terdampak. Namun bagi masyarakat yang masuk ke dalam kategori desa yang tergolong tidak aman dan harus direlokasi, ini sangat dihimbau untuk bijaksana dan mau direlokasi. Dan berkaitan dengan kepastian relokasi tersebut merupakan komitmen daripada pemerintah provinsi untuk menyediakan lahan dan juga nanti pembangunan daripada rumahnya juga menjadi tanggung jawab daripada BNPB dan Kementerian PUPR. Dan berkaitan dengan hal-hal ini tentu nantinya akan dikonfirmasi serta didata lebih lanjut. Dan bagi masyarakat yang nantinya masuk ke dalam desa yang termasuk dalam kategori tidak aman dan juga harus direlokasi, ini wajib melakukan pendataan kepada pihak yang berwajib. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang masuk ke dalam desa yang kategorinya aman namun terdampak? Dan hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh pihak daripada terkait bahwa akan ada stimulan untuk melakukan pembetulan rumah. Bagi rumah yang masuk ke dalam kategori rusak parah ini akan mendapatkan bantuan sekitar 60 juta rupiah, sedang 30 juta rupiah, dan 15 juta rupiah masuk dalam kategori ringan. Dan kemarin dalam peninjauan di beberapa tempat pengungsian, warga sempat menanyakan bagaimana dengan penentuan rumah masuk dalam kategori rusak parah, sedang ataupun ringan. Dan hal tersebut disampaikan oleh Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto bahwa nantinya akan ada pihak ahli yang diturunkan ke lapangan untuk langsung meninjau apakah rumah-rumah tersebut masuk dalam kategori rusak parah, sedang maupun ringan. Dan ada beberapa informasi lain juga dapat kami sampaikan berkaitan dengan agenda hari ini. Kami mendapatkan informasi bahwa pihak daripada BNPB dan juga BMKG ini akan melakukan tinjauan udara untuk menelusuri wilayah-wilayah yang terdampak serta mencoba untuk melihat kondisi daripada Gunung Merapi dalam situasi lebih dekat, Jason, karena memang dalam upaya penanganan dampak pasca bencana ini kunci utamanya adalah untuk menahan terjadinya hujan agar tidak terjadi luapan lahar dingin. Dan salah satu upaya yang juga dilakukan pertama adalah melakukan normalisasi sungai secara terus-menerus dan melakukan rekayasa cuaca. Dan informasi dapat kami sampaikan, Jason, bahwa kemarin merupakan upaya pertama untuk melakukan modifikasi cuaca sebesar 15 ton garam ditebar di udara, dan dapat kami informasikan bahwa upaya tersebut berhasil dan sepanjang hari kemarin tidak terjadi hujan. Namun pagi ini dapat kami informasikan bahwa situasi cuaca saat ini berada di mendung, dan kami masih terus menunggu informasi lebih lanjut apakah hari ini TMC akan kembali diberlakukan. Adapun informasi lain dapat kami sampaikan berkaitan dengan peninjauan lebih lanjut yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah pusat. Kami mendapatkan informasi hari ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan hadir di Padang untuk menerima laporan langsung daripada pihak terkait. Lalu berkaitan dengan kunjungan daripada Presiden Joko Widodo, kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun meski demikian, dalam keterangannya Presiden menyatakan bahwa berencana untuk mengunjungi Sumbar lebih
lanjut untuk melihat perkembangan penanganan bencana. Dan informasi lainnya dapat kami sampaikan berkaitan dengan data termutakhir Jason dan juga pemirsa, merujuk data yang disampaikan oleh Pusdalops BNPB bahwa total sudah ada 67 korban yang meninggal dunia dan 20 korban hilang dan masih terus dicari. Dan untuk sedikit kejelasan Jason dan juga pemirsa, bahwa tidak ditemukan adanya korban baru. Namun peningkatan angka korban ini merupakan bentuk pengurangan dari korban yang hilang, yang artinya penambahan angka korban ini merupakan tindak lanjutan dari penemuan korban yang hilang. Lalu ada juga data terkait dengan 989 kakak yang terdampak, serta ada 44 orang mengalami luka-luka. Lalu untuk berkaitan dengan korban jiwa yang menjadi sorotan utama Jason dan juga pemirsa, mayoritas ini terjadi di Kabupaten Agam dan juga Tanah Datar. Dan titik-titik krusial yang masih akan terus ditinjau, dan kami juga sudah mengamati secara langsung dalam beberapa kunjungan terakhir Jason, bahwa kabupaten yang cukup terdampak ini adalah Kabupaten Agam dan juga Tanah Datar. Namun beberapa hal lain juga turut dipantau, seperti halnya di Padang Panjang dan juga beberapa wilayah-wilayah yang terdampak namun masih masuk dalam kategori aman. Jason. Baik, terima kasih Jose Nicole atas laporan langsung Anda. Nanti akan kami update kembali, perbarui lagi kondisi dari sana. Dan kita sekarang berpindah ke Fraser. Selamat pagi Fraser, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi pengungsi di tempat Anda melaporkan dan berapa tempat pengungsian di Nagari Parambahan? Ya, Jason dan pemirsa, saat ini saya berada di daerah Parambahan, Kecamatan Lima Kaum. Daerah ini merupakan salah satu daerah di tanah datar yang paling dekat dengan Gunung Merapi. Dan aliran lahar atau sungai yang ada di perkampungan ini adalah yang membelah perkampungan ini. Dan di sini juga paling banyak korban jiwa dan korban rumah-rumah yang rusak. Nah, saat ini di pengungsian dipusatkan di Masjid Ubudiyah ini. Ada 400 pengungsi yang berada di sini. Selain di masjid ini, ada sekitar 200 pengungsi lainnya berada di heler milik warga. Nah, saat ini para pengungsi cukup merasa nyaman. Namun malam tadi karena ada hujan lebat di daerah hulu Gunung Merapi, serta adanya kenaikan air sungai dan menimbulkan gemuruh yang cukup keras dari bebatuan yang hanyut, ini membuat seluruh warga yang ada di Parambahan ini kembali berkumpul di masjid. Awalnya yang tinggal di masjid itu adalah warga-warga pengungsi yang rumahnya sudah rusak dan tidak bisa ditempati. Namun peristiwa malam tadi membuat hampir seluruh warga yang ada di kampung ini kembali berkumpul di dalam masjid. Pemirsa dan Jensen, saat ini sedang ada kunjungan Menteri Sosial Ibu Risma. Dalam kunjungannya beliau juga melihat dan memperlihatkan peta-peta jalur lahar dingin yang akan dilewati. Mengingat potensi lahar dingin yang lebih besar bisa saja terjadi, maka pada kesempatan hari ini seluruh dapur umum dan posko pengungsi yang berada di jalur merah atau zona merah tersebut harus dipindahkan siang ini, termasuk dapur umum dan pengungsi yang berada di Masjid Parambahan ini. Dari sambutan beliau didapati kesepakatan oleh warga, siang ini seluruh pengungsi yang ada di Masjid Ubudiyah ini pindah ke SMP yang jaraknya cukup jauh dari aliran sungai yang meluap kemarin. Jason. Ya, Fraser, tadi Anda katakan juga terkait dengan korban jiwa. Apakah sampai dengan saat ini ada penambahan lagi? Karena kami catat sampai dengan kemarin di Rabu 15 Mei pukul 15 itu ada 33 yang menjadi korban di Tanah Datar. Apakah ini ada penambahan dan berapa yang kemudian masih hilang atau masih dicari? Ya, di Kabupaten Tanah Datar ini ada 6 kecamatan yang terdampak. Kemarin memang berhasil ditemukan 2 korban yang cukup jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Ada yang radiusnya sampai dengan 5 kilo dan 15 kilometer aliran sungainya. Nah, sampai saat ini tim relawan masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban-korban tersebut dengan cara menyisir aliran sungai yang belum mereka lewati dari kemarin. Nah, hingga saat ini tercatat sekitar 15 orang lagi korban yang harus mereka cari. Jason. Baik, Fraser, lalu apa sebenarnya yang paling dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi yang memiliki urgensi tinggi di sana?
Ya, dari beberapa pengungsi yang saya temui, mereka sangat membutuhkan pembalut untuk lansia, pempes untuk lansia dan anak-anak, karena memang kebutuhan tersebut sudah sangat mereka dan tidak mereka temui di tempat ini. Selain itu, mereka juga berpikir untuk tinggal di posko ini tidak akan lama, pasti mereka suatu saat akan pulang ke rumah. Nah, sementara di rumah mereka itu seluruh perabot atau perabot rumah tangga itu sudah hancur dan sudah tidak bisa dipakaikan lagi. Nah, tentu saja mereka sangat membutuhkan ke depan adalah peralatan rumah tangga sehingga mereka ketika sudah pulang ke rumah tidak kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jensen. Baik, terima kasih Fraser atas laporan Anda. Nanti kami akan update kembali informasi dari sana. Dan sebelumnya juga ada rekan Jose Nicole. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, salah satu titik pengungsian ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan untuk informasi terkini dari sana, kita akan bergabung dengan kontributor Metro TV, Fraser, yang saat ini berada di Kabupaten Tanah Datar. Fraser, selamat pagi. Anda saat ini berada di mana? Ada berapa banyak orang yang ada di pengungsian itu sekarang? Ya, saat ini saya sedang berada di posko pengungsian di Nagari Pelambahan. Ya, saat ini posko pengungsian itu ada sekitar 400 pengungsi di tempat ini. Kita bisa lihat para pengungsi sedang melakukan kegiatan trauma healing. Anak-anak juga sudah melakukan kegiatan trauma healing. Nah, barusan di tempat ini ada kunjungan dari Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma. Beliau meminta posko pengungsian dan dapur umum yang ada di tempat ini harus segera dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, yaitu di SMP 04. Beliau pun tadi melakukan pengecekan langsung ke SMP tersebut dengan menggunakan naik kendaraan roda 2. Dan ternyata lokasi itu memang layak untuk dijadikan tempat untuk pengungsian. Balik ke studio. Fraser, mengapa posko pengungsian yang ada saat ini dikategorikan tidak aman, Fraser? Ya, di daerah sini ada sekitar 2 tempat pengungsian. Selain warga mengungsi di tempat Masjid Ubudiah ini, ada juga warga yang juga menyediakan tempat pengungsian secara pribadi, yaitu heler atau tempat penggilingan padi. Di situ ada sekitar 200 warga atau jiwa yang mengungsi di tempat tersebut. Nah, Ibu Risma juga meninjau lokasi tersebut dan juga menyatakan bahwa lokasi ini juga sudah layak untuk dijadikan tempat pengungsian. Kepada pengungsi, Ibu Risma juga mensosialisasikan bahwa hampir seluruh tempat kita ini adalah tempat jalur lahar dingin jika terjadi erupsi lebih besar terjadi. Kembali ke studio. Fraser, pada saat nanti akan ada wacana pemindahan seperti itu, siapa yang akan mengkoordinir bagaimana sosialisasi disampaikan ke masyarakat? Ya, bantuan yang sangat diharapkan oleh warga di sini adalah berupa makanan, selimut, dan juga ada tenda. Selain itu adalah terbatasnya tempat MCK, maka Dinas Sosial atau Kementerian Sosial juga akan menyediakan 2 unit MCK portable yang akan didatangkan dari Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Fraser, apakah nanti akan dilakukan pemindahan lokasi pengungsian dari tempat Anda berada saat ini ke 2 lokasi lain yang sudah direkomendasikan sebelumnya? Ya, kurang jelas. Apakah nanti, tadi Anda mengatakan kalau di tempat pengungsian saat ini kondisinya tidak aman, apakah nanti akan dilakukan pemindahan lokasi pengungsian? Ya, siang ini harus sudah dikosongkan lokasi ini. Itu perintah dari Ibu Risma harus segera dipindahkan dan beliau juga meminta tenda-tenda harus segera dibangun di lokasi yang baru. Nah, itu sudah ada kesepakatan yang diterima oleh warga dan tokoh masyarakat di Pelambahan ini dan mereka akan menjelang zuhur sudah selesai untuk dipindahkan. Namun tadi juga ada pengungsi yang lansia itu meminta untuk tetap bertahan di lokasi ini. Namun permintaan tersebut dibantah langsung oleh Ibu Risma. Ini bukan keinginan kita sebagai manusia, tapi ini adalah sudah takdir, kata.
Dan ini kita harus pindah karena jalur yang tempat kita tempati ini adalah jalur yang sangat rawan. Sementara potensi lahar dingin lebih besar bisa saja terjadi 1 atau 2 bulan ke depan. Kembali ke studio. Fraser, apa alasannya warga menolak untuk pindah dari lokasi pengungsian yang pertama saat ini? Ya, pertama mereka memandang bahwa masjid adalah rumah ibadah dan mereka anggap aman. Dan kondisi masjid ini juga cukup jauh dari bantaran sungai Lukan yang berada di depan masjid. Ini sekitar jarak 500 meter dari sungai. Nah, dan kondisi masjid juga sudah cukup memadai dijadikan sebagai tempat pengungsian. Itu alasan mereka untuk tetap bertahan. Dan selain itu, mereka para lansia ini merasa kalau tinggal di masjid itu sudah merasa nyaman, apalagi untuk beribadah. Kembali ke studio. Fraser, untuk lokasi pengungsian yang baru, apakah saat ini sudah siap di sana? Ada tenda pengungsian, kemudian dapur umum sudah dibangun? Ya, karena perintah langsung dari Kemensos, ketika kita pulang dari lokasi pengungsian yang baru, ini kita jumpai di jalan sejumlah anggota Tagana langsung membawa tenda-tenda pengungsian dan langsung mendirikannya. Tidak jauh dari lokasi yang SMP 4 ini juga terdapat pengungsi mandiri atau rumah warga yang menampung sekitar 200 jiwa. Nah, di lokasi tersebut juga akan dipasang tenda-tenda baru untuk menampung fasilitas atau yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di Kecamatan Lima Kaum ini. Pemirsa, untuk diketahui bahwa di Kabupaten Tanah Datar ini, Kecamatan Lima Kaum merupakan kecamatan yang paling banyak pengungsinya. Dan kecamatan ini juga kecamatan yang paling parah imbas dari bencana lahar dingin ini. Sehingga tadi malam itu tercatat sebanyak 1.191 orang pengungsi yang ada di Kecamatan Lima Kaum ini. Di tempat ini sendiri, ini tercatat sebanyak 400 orang pengungsi, dan di tempat yang dua tadi, yang kedua di tempat Heler itu ada sekitar 200 pengungsi. Dan pengungsi lainnya terdapat di daerah Simpang Manunggal. Kembali ke studio. Setelah dari Lima Kaum, Menteri Sosial akan melakukan peninjauan kemana lagi, Fraser? Ya, setelah dari Lima Kaum, Ibu Menteri langsung meninjau lokasi lainnya yang ada di daerah Rambatan dan juga di daerah Pariangan. Selain itu, kondisi rute beliau juga sangat tentatif dan sangat susah kita tebak karena sewaktu-waktu beliau bisa saja merubah rute perjalanannya sesuai dengan keinginan beliau. Kembali ke studio. Fraser, ini situasi hari ini terlihat kalau dari segi cuaca agak berbeda ya dari kemarin. Kalau hari ini bagaimana cuaca di sana? Apakah ada potensi untuk terjadi hujan juga di sana? Ya, dari pagi hingga saat ini cuaca di tempat ini sudah cerah. Namun kita juga menyaksikan awan sudah mengumpul di kawasan puncak gunung, dan barusan juga kita lihat helikopter sudah beberapa kali lalu lalang di atas pemukiman warga ini yang merupakan salah satu pemukiman yang paling dekat di kaki gunung Marapi. Nah, mungkin itu adalah kegiatan BMKG untuk menyebarkan atau agar rekayasa cuaca bisa dilaksanakan. Oh baik, jadi rekayasa sementara cuaca. Saat ini, di lokasi saya sudah juga mulai berdatangan tim relawan baik dari PDAM untuk menyalurkan air bersih, juga dari kepolisian yang juga akan melaksanakan trauma healing terhadap anak-anak di lokasi pengungsian ini. Kembali ke studio. Baik, jadi rekayasa cuaca juga dilakukan ya oleh dari pihak BMKG. Kemarin infonya adalah ada yang memantau situasi di sekitar kawasan Puncak Merapi. Setelah dilakukan pemantauan, apakah kemarin ada hujan juga yang terjadi di sana, Fraser? Ya, pola pencarian
korban yang masih dicari pada hari ini ada sekitar 15 korban lagi yang akan dicari di Kabupaten Tanah Datar. Nah, tim SAR itu membagi tugas menyisir setiap aliran sungai yang ada di kaki Gunung Merapi ini untuk mencari korban tersebut. Nah, sementara nagari Sungai Jambu yang paling puncak dan paling dekat dengan Gunung Merapi itu disiagakan 2 atau 3 orang pemuda yang akan mengabarkan atau menginfokan kepada tim tentang kondisi air sungai yang ada di puncak gunung tersebut. Nah, jika ada hal-hal yang membahayakan atau tanda-tanda sudah ada kenaikan lahar dingin yang akan melewati sungai tersebut, maka akan segera diinfokan kepada tim yang ada di bawah di daerah Lima Kaum, Rambatan ataupun ke Tanjung Emas agar segera menjauh dari sungai tempat peristiwa lahar dingin ini terjadi. Itu pola yang dilakukan oleh tim relawan untuk melakukan pencarian korban-korban yang masih belum ditemukan. Baik, kalau siang sampai sore pencarian bisa dilakukan, tapi kalau malam tidak bisa lagi dilakukan pencarian. Kemarin malam bagaimana? Apakah terjadi hujan juga di sana? Ya, pencarian umumnya dilakukan mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Nah, itu pun sangat tentatif karena cuaca yang sering berubah. Di bawah ini bisa jadi cerah, namun di puncak gunung terjadi hujan lebat. Nah, tentu saja hal itu sangat tentatif waktu untuk pencarian. Namun sore kemarin ini tim pencari juga mengalami ada beberapa kali diguyuri oleh hujan dan mereka memilih tempat berlindung agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di tempat saya ini sendiri pada malam tadi meskipun tidak terjadi hujan lebat, namun seluruh warga di sini sudah mengungsi. Tidak saja yang mengungsi tersebut adalah warga yang terdampak langsung dengan rumahnya yang hancur atau tidak bisa ditempati, tapi juga warga-warga lain yang rumahnya masih utuh. Mereka takut karena air sungai sudah naik dan bunyi gemuruh batu-batu yang hanyut di sungai tersebut. Dan akhirnya mereka semuanya menumpuk di masjid yang ada di belakang saya ini. Ini pengakuan warga dan mereka sangat cemas sekali dengan kondisi tersebut. Nah, warga juga berharap sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun tim relawan ini benar-benar bermanfaat bagi mereka sehingga ketika ada informasi sedikit pun kenaikan air yang terjadi di puncak gunung ini agar mereka akan dapat segera pindah ke tempat yang lebih aman. Baik, Fraser, terima kasih untuk laporan dan informasi terkini dari Anda. Kami tunggu perkembangan terkini dari sana. Pemirsa, pagi ini Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau langsung posko pengungsian di Tanah Datar, Sumatera Barat. Kami hadirkan giat aktivitasnya dari Bukit Tinggi hingga di kawasan Rambatan berikut ini. Nggak jauh, kita jalan kaki aja. Tapi di sana kita aja ada anak-anak jalan kaki, tapi sana harus siap dulu. Oke, nanti tak lihat ya. Oke, aku ke sana dulu ya. Oh, ya. Di mana arahnya? Arahnya mana? Sana? Tadi katanya dari motor. Susah. Oh, pakai motor. Iya. Kenapa? Susah itu gimana? Katanya dekat. Langsung. Bu, bisa minta waktu dikit, Bu? SMP berapa? Tolong lewat. Bentar. Mobil nggak ikut kan? Nggak bisa, Pak. Mesin ini ikut deh. Jadi ini. Pindah ke sini, ya. Nanti dapur umum di sana, dapur umum di sana. Tidak boleh ada di bawah, ya. Tidak boleh ada di bawah. Jadi nanti kalau di bawah
Iya, Pak, ini kita ngungsi di sini. Iya, Bu. Ya, boleh ada di sini, di sana bisa untuk toilet. Yap. Ya, nanti saya siapkan, saya bawa toilet portable dari Padang. Ada 2. Ada 2. Ada. Nanti tambah lah kalau siap. ngungsinya banyak. Ya, terus apa namanya? Jadi jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama dengan tim terkait melakukan modifikasi cuaca di udara Sumatera Barat untuk menghalau turunnya hujan di lokasi banjir bandang. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut ada potensi akan terjadi puncak cuaca ekstrim hingga 22 Mei mendatang. Ada 15 ton garam disiapkan untuk disemai sebanyak 3 kali penerbangan dan akan berlangsung dalam 5 hari ke depan. BMKG berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi ini dilakukan pada siang hari dengan bantuan personel TNI. Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC dianggap paling efektif untuk mengendalikan potensi awan hujan yang diperkirakan akan masuk ke arah pegunungan Merapi akibat adanya angin darat. Dan hasil survei lapangan menunjukkan endapan erupsi Gunung Merapi volumenya mencapai 1,3 juta meter kubik. Dan yang baru turun baru sekitar 300 meter kubik. Adapun lebar endapan lahar diperkirakan mencapai 500 hingga 700 meter. Ketika hujan dengan intensitas sangat lebat memungkinkan material endapan batu vulkanik bisa terbawa turun ke permukiman. Merupakan target awan pertama sekitar radial 20 radial dengan distance 20 miles sedang dilakukan penyemaian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dan rapat lintas sektoral BMKG bersama PUPR dan Badan Geologi Sumatera Barat memetakan daerah berpotensi dialiri banjir lahar dingin susulan. Berikut kami hadirkan wawancara jurnalis Metro TV Andre Septian dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Bu Dwi Korita, untuk pagi ini kemarin sudah dipetakan juga ada beberapa daerah yang rawan terdampak akan bencana banjir lahar. Nah, untuk pagi hari ini bisa disampaikan Bu kepada pemirsa Metro TV apa saja agenda yang akan dilakukan dalam tinjauan menggunakan jalur udara ini? Baik, terima kasih. Jadi targetnya adalah untuk mencegah atau mengurangi risiko bahaya banjir lahar susulan, banjir lahar hujan susulan atau banjir bandang susulan. Itu targetnya. Dan itu kita putuskan bersama kami ini kolaborasi selain BMKG ada Badan Geologi, beliau Bapak Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan juga dengan Kementerian PUPR Bapak Syatriawan. Nah, jadi targetnya untuk kita cek menyusuri sungai yang sudah kita identifikasi kira-kira sungai apa saja. Ini kami pertama akan menuju Pasir Laweh dan Sungai Tarap, ini dari bawah naik ke atas untuk mencari tempat-tempat di mana dikhawatirkan ada endapan-endapan lahar yang masih terjepit di atas, yang masih teronggok terjepit di atas yang belum bisa turun. Dikhawatirkan itu bisa membendung sungai atau menjadi embung alam yang nantinya bisa jebol saat hujan itu lebat ya, dan menjadi banjir bandang ataupun banjir lahar hujan. Begitu targetnya. Oke, berarti itu juga termasuk dengan sungai-sungai yang saling menyambung ya? Iya, jadi itu kita titik awalnya kami mengantisipasi peluang terjadinya bencana itu di zona-zona pertemuan sungai.
Ini kemarin kita identifikasi dengan Badan Geologi zona-zona pertemuan sungai itu yang potensi zona bahaya, meskipun di situ belum terjadi banjir lahar ya. Masa lalu sudah ya, tapi ini yang saat ini belum. Justru itu yang kita kejar, jangan sampai itu menjadi terjadi. Jadi sedapat mungkin nanti PUPR berkoordinasi dengan tim untuk mengupayakan sumbatan-sumbatan endapan vulkanik yang ada di atas itu agar dapat dinormalisasi. Nah ini jadi kita saling bekerja bersama. Oke, sejauh ini Bu, dari lokasi-lokasi yang telah dipetakan oleh BMKG bersama dengan Badan Geologi dan juga PUPR, apakah di lokasi-lokasi tersebut masih dihuni oleh masyarakat setempat, Bu? Sebagian masih ada karena kelihatan pada peta itu perkampungan ya, masih ada. Namun justru inilah kami dalam proses berkoordinasi dengan BPBD. Pukul 1 nanti kami akan rapat bersama Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Gubernur. Kami segera laporkan agar untuk mengelola perkampungan atau masyarakat di sana harus diapakan itu agar dibahas di situ. Tapi kami harus menyampaikan informasi ancaman bahayanya sebagai bahan pertimbangan keputusan para pejabat di daerah ataupun BNPB. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah langkah dalam menangani para penyintas banjir lahar dingin yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Berikut kita simak pernyataan Kabirokom dan Pelayanan Publik Kemenkes Republik Indonesia Siti Nadia Tarbisi. Banjir bandang. Sementara Agam dan Tanah Datar juga sudah mengaktifkan yang kita sebut sebagai Health Emergency Operation Center. Kalau kita melihat dari fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Agam itu kita tidak ada fasilitas kesehatan yang rusak ya, hanya memang di Kota Padang Panjang ada satu pustu lubuk mata kucing itu yang rusak berat. Nah sampai saat ini kalau kita melihat jumlah yang meninggal itu kurang lebih 60 orang ya, walaupun datanya masih terus bertambah dikarenakan memang masih dalam proses pencarian. Hanya memang jumlah pengungsi untuk di Kabupaten Agam itu ada 1.159 dan di Kota Padang Panjang itu ada 198, tapi ini datanya akan masih bergerak ya. Dan Kabupaten Tanah Datar itu sebanyak 2.039. Nah tentunya apa yang sudah kita lakukan di sektor kesehatan, kita bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang terdampak dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat adalah pertama tentunya tadi mengaktifkan pusat emergensi daripada kesehatan ya. Nah yang kedua adalah kita melakukan yang kita sebut sebagai RHA yaitu penilaian cepat daripada kondisi kesehatan. Jadi melihat apa-apa saja kemungkinan penyakit-penyakit menular khususnya yang bisa terjadi terutama di antara para pengungsi. Selain itu penanganan terhadap korban-korban banjir seperti luka patah, kemudian luka robek, kemudian ada juga sakit kepala dan sebagainya, serta juga penyakit-penyakit kronik seperti hipertensi atau penyakit gula yang selama ini mereka mendapatkan penanganan. Kemudian kita juga melakukan mobilisasi kesehatan ya dari puskesmas-puskesmas karena tidak terdampak dan juga dari rumah sakit. Ada 3 rumah sakit rujukan ya yang sudah kita tentukan, yaitu Rumah Sakit Ahmad Muhtar dan Rumah Sakit Yarsi di Bukit Tinggi untuk Kabupaten Agam, sementara untuk Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar itu RSUD Padang Panjang. Sementara Rumah Sakit Ali Hanafiah Batu Sangkar dan Rumah Sakit Jamil di-standby-kan untuk menerima juga rujukan baik dari Kabupaten Tanah Datar maupun Kota Batam. Selain itu juga ada 3 pos kesehatan ya, yaitu pos kesehatan utama di Kabupaten Agam, kemudian ada pos kesehatan Galuang dan ada pos kesehatan Galuguna. Di Tanah Datar juga pelayanan kesehatan itu dilakukan melalui 11 puskesmas dan adanya pusling dalam hal ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.
Pemirsa yang Anda saksikan saat ini adalah situasi di sekitar Lembah Anai. Ini adalah gambar resmi dari sumber Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat. Lokasi di sekitarnya terlihat rusak parah. Ada setengah badan jalan ini ambruk karena diterjang banjir. Dan ada banyak sekali bebatuan di sana. Ini merupakan bagian dari banjir lahar dingin yang sempat terjadi. Ini menyebabkan terjadinya jalan putus. Sedangkan kawasan Lembah Anai ini merupakan jalan utama penghubung dari Kota Padang menuju ke Bukit Tinggi. Saat ini petugas dari tim SAR gabungan, kita lihat ini sedang melakukan pengerukan dan berusaha untuk bagaimana caranya supaya bisa dilintasi lagi jalan yang terputus karena sebagian besar badan jalan ini ambruk jatuh ke dalam sungai. Kalau kita lihat di sini ada beberapa unit ekskavator yang sudah bekerja untuk memindahkan batu-batu yang ukurannya cukup besar. Kemudian juga di sini terlihat arus air sungainya cukup deras. Pagi ini ada laporan dari jurnalis Metro TV yang ada di sana saat ini. Kondisi cuaca tidak hujan, cukup cerah, namun terlihat gumpalan awan hujan di sekitar kawah puncak Gunung Merapi. Dan untuk informasi terkini bagaimana penanganan di sana terkait dengan banjir lahar dingin ini, kita akan bergabung dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar. Ada Bapak Ilham Wahab. Pak Ilham, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Ilham, informasi terkininya, apakah benar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan meninjau ke sana? Ya, betul. Saat ini kami masih di Bandara Minangkabau dengan Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Nanti pada saat Prabowo Subianto tiba di sana akan meninjau kemana, Pak Ilham? Untuk dari informasi yang kami terima, mungkin beliau akan meninjau ke tanah datar. Apakah ada bantuan yang juga akan dibawa ke sana, Pak Ilham? Iya, saat ini secara simbolis beliau akan menyerahkan bantuan di Bandara Minangkabau. Kemudian untuk bantuan ini sudah berjejer puluhan truk yang membawa bantuan dari Bapak Menteri Pertahanan. Bantuan apa yang dibawa? Ini macam-macam, ada beberapa item yang jelas. Bantuan ini untuk perlengkapan tidur, kemudian juga pemenuhan kebutuhan dasar untuk para pengungsi. Ini kan sudah banyak ya bantuan yang berdatangan, Pak Ilham. Sejauh ini yang masih kekurangan dan dibutuhkan apa, Pak Ilham? Iya, yang masih bukan karena di lokasi pengungsian cuacanya tidak stabil, di siang hari sangat panas, kemudian di malam hari dingin. Tentu kalau untuk mengatasi cuaca dingin, kita sudah ada alat tidur, busa tidur, juga selimut. Tapi untuk siang itu memang dibutuhkan alat pelindung udara. Kemudian tadi selain Prabowo Subianto, nanti rencananya yang akan melakukan peninjauan lagi, apakah ada, Pak Ilham? Iya. Direncanakan Pak Aman akan didampingi langsung oleh Pak Kepala BNPB, Pak Wakil Gubernur, kemudian Bupati dan Kota daerah terdampak. Baik, Pak Ilham, ini kan kita bicara soal rehabilitasi dan juga rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di sana. Kalau ada laporan beberapa titik pengungsian harus dipindahkan, apakah sudah ada penanganan lebih lanjut terkait dengan hal ini? Ya, terkait tentang pemukiman yang berada di daerah zona merah, daerah paling rawan terhadap bencana ini, akan segera dilakukan kajian apakah masyarakat masih boleh mukim di situ atau dilakukan relokasi. Semua kemungkinan itu sudah disiapkan. Kalau untuk relokasi sendiri, tempat sudah menyiapkan beberapa alternatif lokasi untuk kalau memang harus dilakukan relokasi.
Jadi itu adalah untuk relokasi dari permukiman masyarakat terdampak, begitu ya Pak Ilham? Ya betul. Oke, kalau untuk pengungsian, ada informasi beberapa titik pengungsian ini masuk ke dalam kategori rawan. Apakah nanti akan dipindahkan juga titik pengungsiannya? Iya, untuk titik pengungsian kita tetap berpedoman kepada informasi yang disampaikan oleh BMKG dan pihak ini. Kalau memang tidak memungkinkan lokasi itu dipakai untuk lokasi pengungsian, ini pasti akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kemudian kalau seandainya ada penolakan atau warga yang tidak bersedia untuk dipindahkan, bagaimana pendekatannya Pak Ilham? Ya, tentu karena di sini agak sedikit berbeda ya dengan di daerah lain. Kalau di sini memang masyarakat masih memegang teguh atas Salingka Nagari. Artinya kehidupan budaya masyarakat memang sangat identik dengan nagari atau desa yang mereka tempati. Jadi tentu ini dibutuhkan juga dari para pemangku adat, tokoh masyarakat juga alim ulama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang betul-betul lokasinya tidak mungkin lagi untuk ditinggali atau ditempati, harus bersedia mengikuti arahan untuk pindah atau relokasi. Baik, kemudian sejauh ini kalau dari pendataan yang sudah dilakukan, apakah mayoritas menerima atau banyak yang tidak mau direlokasi? Kalau sekarang kan masih ini ya, kita belum bisa memastikan apakah dia akan bersedia atau tidak bersedia, karena untuk saat ini kita masih fokus kepada upaya pencarian dan penyelamatan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, dan juga perlindungan masyarakat rentan serta pemulihan sarana prasarana vital. Baik, kalau untuk pemantauan titik-titik pengungsian yang ada di beberapa kabupaten ini, Pak Ilham, apakah semuanya sudah terpenuhi kebutuhannya? Untuk sampai saat ini belum ada laporan ya dari tempat pengungsian bahwa kekurangan terutama bahan pangan, karena untuk dapur umum dan dapur umum lapangan dari Kementerian Sosial itu sudah dikerahkan untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan terhadap pengungsi itu bisa terpenuhi. Kalau dalam situasi seperti ini mungkin masyarakat akan semakin rentan untuk beberapa masalah kesehatan. Bagaimana kesiapannya Pak Ilham? Ya, arahan dari Menteri Kesehatan juga dari Kementerian Kesehatan sudah menurunkan tim krisis kesehatannya, kemudian Dinas Kesehatan juga sudah di lokasi untuk memastikan. Sementara ini laporan untuk ketersediaan obat-obatan sangat mencukupi. Baik. Pak Ilham, ada informasi terkini terkait berapa sebenarnya jumlah yang masih dilakukan pencarian saat ini? Iya, untuk yang dilakukan pencarian sesuai informasi masih ada 23 lagi korban yang masih dicari. Masih demikian ya. Kebetulan ini Pak Prabowo datang. Jadi ada 23 orang lagi yang masih dicari, begitu Pak Ilham? Iya, betul. Oke, kemudian korban luka-lukanya apakah ada penambahan Pak Ilham? Data terakhir sekarang korban luka-luka itu sudah di angka 80 orang. Sementara untuk pengungsi terjadi penurunan karena sebagian masyarakat sudah kembali lagi ke rumah masing-masing. Sekarang total pengungsi itu ada 3.216 orang. Ada masyarakat yang kembali ke rumahnya masing-masing, apakah ini masuk ke dalam zona yang berbahaya atau tidak apa-apa? Ya, ini kan termasuk zona yang lebih aman ya tidak di zona inti dari kejadian kemarin. Baik, terima kasih Bapak Ilham Wahab, Kabid Rehab BPBD Sumbar sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV kali ini. Jadi pemirsa, kalau dari informasi terakhir dari Ilham Wahab mengatakan masih ada 23 orang lagi yang saat ini masih dilakukan pencarian. Ada sekitar 80 orang yang dilaporkan luka-luka dan semuanya sudah mendapatkan penanganan medis. Ada beberapa rumah sakit yang juga sudah disiagakan. Selain itu kita tahu tim SAR gabungan saat ini masih melakukan pencarian untuk orang-orang yang masih dinyatakan hilang sampai dengan saat ini.
Total korban ada 67 orang yang dinyatakan meninggal dunia untuk banjir lahar dingin kali ini yang terjadi dari Gunung Marapi di Sumatera Barat. Selain itu kita lihat juga ini adalah gambar terkait dengan jalan yang putus di beberapa wilayah yang menghubungkan dari Padang ke Bukit Tinggi dan juga Padang ke Riau. Ini jalan putus pemirsa terdampak dari banjir lahar ini. Tapi saat ini sedang dilakukan upaya supaya bisa kembali lagi dilalui. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.